selamat datang di Permata Podcast. Episode kali ini kita kedatangan Mbak siapa? Hamidah. Iya, Mbak Hamidah. Mbak Hamidah ini sebagai Recruitment Officer. Recruitment Officer. Sebenarnya gue kali ini tuh ngomongin lagi-lagi recruitment officer ya, cuman lebih ke ngomongin sales. Mbak Hamidah nih banyak banget ngerekrutmen soal sales gitulah. Terus kita mau tanya lebih lanjut soal kerjaan sales sama kualifikasi sales tuh kayak gimana. Oke, Mbak Hamidah, ready ya? Sebenarnya gini, sales ini kan jualan ya, jualan lah kita tahu. Terus kualifikasinya nanti kerjanya jualan gitu ya. Terus sebenarnya selama ngerekrut ini tuh kualifikasinya sama tiap perusahaan atau beda-beda sih? Kan kita tahu ya emang sales jualan gitu, kualifikasinya emang itu aja atau beda-beda gitu? Tergantung sih. Kualifikasinya sih paling utama itu biasanya sales minimal SMA. Terus dia tuh komunikatif. Terus pintar jualan juga. Atau misalkan dia nggak ada nih ketiga-tiga ini, tapi dia good looking atau misalkan penampilannya rapi, itu bisa juga sih. Tapi intinya beda-beda atau gimana? Beda-beda sih. Contoh misalkan saya ada yang kerja di lapangan, dia basicnya memang lapangan. Kalau untuk kerja di lapangan ini kan sebenarnya bukan hanya sekadar good looking aja kan, tapi dia komunikatif juga, pintar juga. Nah kalau untuk yang di SPG ini, dia itu terutama yang dilihat dari good lookingnya. Dia fresh graduate nggak apa-apa, asal dia memang punya niat untuk bekerja. Sebenarnya itu kalau untuk SPG ya. Terus kalau misalkan sih ada beberapa yang sales ini sampingan, ada juga. Misalkan dia ada sambil kuliah atau sambil apa, itu juga ada. Bisa juga. Tapi tergantung dianya. Dianya bisa nggak untuk memanage waktu. Itu sih. Berarti bisa dibilang kualifikasi buat sales tuh gampang nggak sih? Susah gampang sih sebenarnya. Iya. Susahnya adalah tuh kan kalau dilihat nih ya, lu fresh graduate bisa gitu kan, atau mungkin sambil kuliah bisa. Terus habis itu ya maksudnya lebih enak untuk bisa bisa dicapai gitu loh kualifikasi itu sama setiap orang gitu nggak sih? Sebenarnya sih jiwa siapa sih yang di sini mau kerja jadi sales? Pasti sih setiap yang baru lulus pun ataupun yang berpengalaman pun juga jarang kalau misalkan dia lu mau nggak kerja jadi sales. Itu kalau misalkan dia nggak ada basicnya, terus dia juga merasa kurang butuh sama kerjaan ini, pasti dia nggak mau. Tapi kalau misalkan nih dia memang udah basicnya kerja biasa di lapangan, atau misalkan dia biasa sales atau marketing, itu pasti mau sales apapun pasti sama dia bakalan di apply lah, di apply lah untuk posisi tersebut. Mungkin Mbak Midah bisa sebutin kali ya, kira-kira orang-orang yang kayak gimana nih yang cocok buat jadi sales gitu? Kalau untuk tergantung ya. Contoh kalau misalkan untuk yang di sales QR tuh, kebetulan saya pegang perbankan. Kalau untuk perbankan ini sih pertama kali yang saya lihat itu pengalamannya. Kalau memang pengalaman dia biasa kerja dari sini ke sana, misalkan Jakarta Selatan ke Bekasi, dari Bekasi ke Jakarta Barat atau kemanapun, itu pasti dia jarang sekali untuk mengeluh. Jarang sekali untuk mengeluh ya. Karena kebanyakan sales ini kalau misalkan dari awalnya aja memang dia udah anak manja, atau misalkan dia memang baru lulus atau apa, pasti tuh yang baru lulus itu mentalnya belum sekuat sama yang berpengalaman, belum mental baja lah gitu. Tapi kalau misalkan memang dia belum pengalaman tapi mental dia baja gitu kan, secara komunikasinya dia sangat bagus, itu bisa juga sih dia akan betah lah ibaratnya jadi sales. Maksudnya nggak menutup kemungkinan fresh grad pun sebenarnya bisa gitu ya bertahan di sales sangat bisa asalkan dia pasti kan kalau sales ini kan pertama dia merasa tanggung jawab dong sama keluarganya. Gue butuh duit nih, gue pasti bisa lah untuk menjadi sales di sini. Karena kan untuk sales tersendiri ini gajinya nggak main-main. Gajinya nggak main-main. Iya betul sekali. Gajinya nggak main-main. Karena untuk
gaji pokoknya aja ada. Gaji pokoknya UMR. Terus dapat BPJS. Stop sampai di situ. Iya, Nah, itu tuh untuk pertanyaan selanjutnya. Nanti dulu Mbak Hamida. Udah nafsu banget. Oke. Terus next pertanyaannya. Sebentar ya, gaji nantilah ya. Terus habis itu tapi nih ya sebagai recruitment officer-nya untuk sales gitu ya. Banyak nggak sih yang ngerekrut yang apply untuk jadi sales gitu? Banyak per hari itu bisa 50, bahkan kadang tuh bisa sampai 300 200 serius itu yang apply. Tapi pada saat kenyataannya undang interview aja, itu yang kadang kalau dia main-main atau hanya sekedar apply, dia nggak akan hadir. Tapi kalau misalkan dia memang niat serius pasti dia akan hadir. Ya dicari yang serius kerja. Yang serius kerja aja. Oke, sip. Terus sebenarnya lingkup kerjaan sales yang ditawarkan klien tuh apa aja sih? Biasanya sales entah nawarin apa, biasanya apa tuh? Kalau sales yang di lapangan sih menawarkan pembukaan tabungan. Oh gitu. Jadi funding officer. Jadi pembukaan tabungan minimal 100.000 aja. Kalau untuk yang di mall itu pembukaan tabungan minimal 1 juta rupiah. Oh, berarti maksudnya setiap klien targetnya beda-beda ya? Iya, setiap pasti beda-beda lah ya. Gitu. Tapi terus klien-klien kayak apa sih yang biasanya butuh banyak sales tuh? Hampir semua klien sih ya pasti butuh yang namanya sales atau marketing, karena ibaratnya tuh udah kayak tiangnya lah. Oke. Tiangnya. Kalau misalkan perusahaan tuh maju berarti karena memang salesnya itu bagus, salesnya itu komunikatif atau pintar, itu pasti dia bakal kuat tuh pondasinya. Seperti itu sih. Berarti mungkin kayak sebenarnya peluang kerja sales tuh luas banget ya? Luas banget. Karena kayak setiap industri udah pasti butuh sales. Pasti butuh. Tinggal mau kerja atau enggak. Iya, itu dia. Mau serius kerja atau enggak. Iya. Terus enggak deh. Ini dulu deh tantangan kerjanya si recruitment officer untuk sales sendiri ya, kayak apa? Tantangannya sih kebanyakan ya, terutama sih bagi yang baru-baru lulus, mohon maaf ya. Jadi kebanyakan mereka tuh berpikiran yang baru lulus tuh bakal kerja di kantoran atau apa. Nyatanya pada saat mereka tahu ada lowongan sales atau marketing, dia berani coba. Nah, pada saat mereka berani coba itulah kadang mereka nggak kuat. Karena mereka mindsetnya itu coba-coba, beda sama halnya yang punya atau memiliki tanggung jawab. Gue punya tanggung jawab atau apa gitu. Jadi mereka lebih kebanyakan sih untuk saya pribadi untuk beda sendiri gitu tantangannya. Sulitnya itu pada saat di awalnya nih sudah kita kuatin nih, seperti ini nih udah banyak kita pahitin. Oke, mereka beranilah untuk apply. Tapi pada saat dipanggil training atau interview aja deh, itu kebanyakan hanya main-main aja, hanya bilang oke, itu tidak hadir. Itu sangat sayang sekali ya, karena kan siapa sih yang nggak mau gaji lebih dari 5 juta atau 6 juta bahkan 8 juta. Mungkin buat Mbak Hamidah sendiri jadi kayak susah-susah gampang sebenarnya ya. Iya, susah-susah gampang untuk rekrut sales. Oke, next ini adalah gaji. Gajinya berapa sih Mbak Hamidah? Kamu sampai saya terbelalak apa sih terbelalak? Gaji sales apa? Kalau menarik itu kan? Sebenarnya sangat menarik. Kalau untuk gaji di awal aja untuk gaji UMR ya, UMR itu kan sekitar 4 jutaan ya. Tapi kalau untuk insentif lebih lagi. Beda ya. Beda. Bahkan dulu di perbankan ini pernah ada yang mencapai sampai 15 juta gajinya. Take home pay 15 juta. Itu udah sama insentif. Itu ya, itu udah THP-nya udah sebesar itu. Tapi kebanyakan tuh mereka rata-rata dapatnya sekitar 7 sampai 8 juta sih. Yang 15 juta itu hanya satu orang itu. Intinya rata-ratanya 7 sampai 8 juta. Oke, menggiurkan sekali. Terus ada nggak sih kira-kira apa sih kayak kisah sukses kali ya
sales yang direkrut sama Mbak Hamidah gitu sampai akhirnya bertahan terus sampai ya itu lumayan deh. Kalau untuk jenjang karirnya pasti ada lah ya, dari dia jadi sales terus nanti misalkan dia bagus nih, kebetulan dia ada pendidikannya misalkan D3 atau S1 naik lagi sebagai SVP. Nah dari SVP ini misalkan dia bawa gerbong lagi, gerbong itu per tim lagi misalkan, terus nilainya bagus lagi angkanya, bisa naik lagi misalkan ke manajer, dari manajer lagi bisa naik ke headnya lagi. Itu sih sebenarnya ada kemungkinan, tapi memang dilihat dari bertahannya berapa lama kah, angkanya misalkan kalau sales itu real sih sama angka. Kalau angka dia bagus udah otomatis dia cepat tuh naiknya. Tapi kalau misalkan angka dia biasa aja itu pasti jalannya pelan-pelan. Cuma memang harus sabar. Iya. Itu sih. Ya di mana kerjaan sabar ya. Sabar. Oke Mbak Hamidah, masih aktif ngerekrut sales berarti ya? Masih aktif. Kadang ada yang interview di kantor kita kan. Tapi rata-rata sih dari Senin sampai Jumat langsung ke tempat perbankan tersebut sih. Oh gitu. Berarti misalnya kalau misalkan ada sales mau menghubungi Mbak Hamidah bisa? Boleh banget. Dikasih waktu untuk promosi di sini. Oke, Mbak Hamidah terima kasih sudah terima kasih ngomongin juga. rekrutmen soal sales dan segala macamnya lah ya. Next kita ketemu lagi ya dengan sumber berbeda. Thank you.